Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar dita hingga dengan bentuk fungsinya adalah pecahan. Nah, saya yakin di antara kalian banyak yang bertanya-tanya, Pak, materi ini kan sudah pernah kita bahas di video yang lain. Nah, yang harus kalian ketahui adalah bedanya dengan video yang sebelumnya. Jika di video yang sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana cara untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar dita hingga dengan menggunakan teorinya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari cara untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar dita hingga untuk bentuk fungsi yang pecahan dengan cara yang praktisnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya silakan nanti kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir sehingga kalian benar-benar bisa memahami, sehingga ketika kalian dihadapkan pada soal kalian dapat menyelesaikan dengan baik. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar dita hingga dengan bentuk fungsinya adalah pecahan. Baik, kita langsung masuk ke materi. Nah, karena yang akan kita bahas adalah tentang limit fungsi aljabar dita hingga dengan bentuk fungsinya adalah pecahan, maka di awal kita harus memiliki sebuah fungsi yang bentuknya pecahan seperti ini. Nah, di sini kita misalkan kita punya limit AX pangkat M ditambah BX pangkat M dikurangi 1 ditambah dan seterusnya per PX pangkat N ditambah HX pangkat N dikurangi 1 ditambah dan seterusnya untuk X mendekati ta hingga. Jadi di sini kita akan mencari sebuah limit dari sebuah fungsi yang bentuknya pecahan seperti ini untuk X mendekati ta hingga. Nah, jika di video sebelumnya kita mencari nilai limit ini dengan menggunakan teoritisnya, nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk mencari nilai limit ini, limit fungsi aljabar dita hingga dengan bentuk fungsinya adalah pecahan, dengan menggunakan cara cepatnya seperti itu. Nah, dengan kita memiliki limit fungsi ini, maka untuk menentukan limit di atas atau untuk menentukan nilai limit ini ada beberapa sifat atau beberapa aturan yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai limit ini dengan cara cepat. Nah, aturan atau sifat yang pertama seperti yang bisa kalian baca, jika M sama dengan N, maka nilai limitnya itu sama dengan A per P. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi gini, M sama dengan N ini maksudnya adalah jika kita memiliki nilai atau jika kita punya pangkat tertinggi dari pembilang atau pangkat tertinggi variabel di pembilang seperti yang bisa kalian lihat M di sini ya, itu nilainya sama dengan pangkat tertinggi variabel di penyebut. Makanya kita tuliskan M sama dengan N, maka kita dapati nilai limit dari fungsi tersebut, nilai limit dari fungsi ini untuk X mendekati ta hingga dia itu sama dengan A per P. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa itu A dan siapa itu P? Jadi A adalah koefisien dari variabel dengan pangkat tertinggi di pembilang, sedangkan P-nya itu adalah koefisien dari variabel dengan pangkat tertinggi di penyebut. Saya ulangi lagi, jika kita punya M sama dengan N atau pangkat tertinggi di pembilang itu sama dengan pangkat tertinggi di penyebut,
maka nilai limit dari fungsi tersebut untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan A per P, atau koefisien pangkat tertinggi di pembilang per koefisien pangkat tertinggi di penyebut. Itu aturan yang pertama. Nah, aturan yang selanjutnya seperti yang bisa kalian baca pada poin B, jika kita punya M lebih dari N. Maksudnya apa? Jadi, jika pangkat tertinggi di pembilang kok lebih dari pangkat tertinggi di penyebut, jadi nilainya lebih tinggi pangkat tertinggi di pembilang ya, dengan A lebih dari 0. Maksudnya A lebih dari 0 apa? Koefisien dari pangkat tertinggi di pembilang itu nilainya positif. Maka nilai limit dari fungsi itu untuk X mendekati tak hingga, dia nilainya sama dengan positif tak hingga. Nah, karena positif tak hingga, maka bisa kita tuliskan cukup dengan tak hingga saja seperti ini. Nah, untuk yang C, jika M lebih dari N berarti masih sama. Jadi pangkat tertinggi di pembilang itu lebih dari pangkat tertinggi di penyebut. Masih sama seperti poin yang B ya. Hanya saja yang membedakan, kalau di B tadi koefisien dari pangkat tertinggi di pembilang itu lebih dari 0 atau positif, sekarang koefisien dari variabel dengan pangkat tertinggi di pembilang itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Maka nilai limitnya, limit dari fungsi itu untuk X mendekati tak hingga, dia sama dengan min tak hingga. Seperti itu. Nah, yang terakhir, aturan yang terakhir, jika kita punya M kurang dari N, berarti pangkat tertinggi di pembilang itu kurang dari pangkat tertinggi dari penyebut. Nilai pangkat tertingginya itu lebih kecil dari nilai pangkat tertinggi di penyebut. Maka nilai limitnya, limit fungsi ini untuk X mendekati tak hingga itu dia sama dengan 0. Nah, saya yakin dari kalian banyak yang bertanya-tanya, Pak, maksud dari aturan ini seperti apa toh? Contohnya seperti apa toh? Nah, untuk mempermudah kalian dalam memahami aturan ini, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Oke, gini. Untuk mempermudah kita dalam memahami, maka kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal ini dengan menggunakan teorinya dulu, konsepnya dulu. Baru nanti kita cocokkan dengan cara cepatnya. Sama enggak sih? Seperti itu. Nah, seperti yang bisa kalian baca, ada sebuah soal atau contoh soal terkait dengan limit fungsi aljabar di tak hingga dengan bentuk fungsinya adalah pecahan, yaitu hitunglah nilai limit dari limit 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 5 per 3x pangkat 4 ditambah 2x dikurangi 7 untuk x-nya itu mendekati tak hingga. Baik, saya tuliskan terlebih dahulu soalnya. Limit 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 5 per 3x pangkat 4 ditambah 2x dikurangi 7 untuk x mendekati tak hingga. Nah, secara konseptual, jika kita diminta untuk menentukan nilai limit seperti ini, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan pensubstitusian. Berarti di sini kita substitusikan x sama dengan tak hingga ke fungsi ini. Berarti 2x pangkat 3 dia berubah menjadi 2 dikalikan x pangkat 3 berubah menjadi tak hingga pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2, berarti 4 dikalikan dengan tak hingga pangkat 2 ditambah 5 per
3x pangkat 4 berarti 3 dikalikan x pangkat 4-nya berubah menjadi tak hingga pangkat 4 ditambah 2x berarti 2 dikalikan dengan x-nya berubah jadi tak hingga dikurangi 7 seperti ini. Nah, selanjutnya kita selesaikan 2 kali tak hingga pangkat 3. Tak hingga pangkat 3 berarti hasilnya sama dengan tak hingga dikalikan 2 berarti semakin tak hingga. Sehingga di sini cukup kita tuliskan tak hingga dikurangi 4 dikalikan tak hingga pangkat 2. Tak hingga pangkat 2 itu kan juga tak hingga dikalikan 4. Berarti sama dengan tak hingga ditambah 5 per 3 kali tak hingga pangkat 4. Tak hingga pangkat 4 berarti tak hingga dikalikan 3 berarti tetap tak hingga ditambah 2 kali tak hingga berarti hasilnya adalah tak hingga dikurangi 7. Nah, selanjutnya tak hingga dikurangi tak hingga tetap tak hingga ditambah 5 berarti semakin tak hingga berarti kita cukup tuliskan tak hingga per tak hingga tambah tak hingga berarti tak hingga dikurangi 7 berarti tak hingga. Nah, ternyata ketika kita melakukan pensubstitusian x sama dengan tak hingga ini didapati nilainya adalah tak hingga per tak hingga. Nah, karena didapati bentuk tak hingga per tak hingga, maka kita harus lanjut pada langkah berikutnya. Nah, masih ingat di langkah berikutnya untuk limit fungsi aljabar di tak hingga dengan bentuk fungsinya adalah pecahan. Kalau seandainya kita mendapati nilai tak hingga per tak hingga kan kita harus membagi setiap suku yang ada di sini itu dengan variabel dengan pangkat tertinggi. Gitu ya. Nah, sekarang kita cermati di pembilang yang memiliki variabel pangkat tertinggi siapa? Ternyata x pangkat 3. Sedangkan di penyebut yang memiliki variabel pangkat tertinggi adalah x pangkat 4. X pangkat 3 dan x pangkat 4 lebih tinggian mana nilainya? Ternyata tinggian x pangkat 4. Berarti nanti semua suku yang ada di sini dibagi dengan x pangkat 4. Sehingga kita dapati limit 2x pangkat 3 per x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 2 per x pangkat 4 seperti ini ditambah 5 per x pangkat 4 per 3x pangkat 4 dibagi atau per x pangkat 4 ditambah 2x per x pangkat 4 dikurangi 7 per x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu fungsinya. Berarti kita dapati limit 2x pangkat 3 per x pangkat 4. Nah, karena bagian atas x pangkat 3 sedangkan yang bawah itu adalah x pangkat 4. Berarti x pangkat 3-nya habis, tinggal yang x pangkat 4 berarti masih sisa 1. Di 4x pangkat 2 per x pangkat 4 berarti x pangkat 2-nya habis. Untuk x pangkat 4-nya itu sisa 2. Nah, karena di sini untuk 5 itu tidak memiliki variabel x, maka tidak perlu kita bagi atau hilangkan. Kemudian 3x pangkat 4 per x pangkat 4. Nah, karena sama berarti tinggal kita coret saja. Ini 1, ini 1. 2x per x pangkat 4. 2x berarti x-nya adalah x pangkat 1. Karena ini x pangkat 1 berarti 4. Ini tinggal 3. Ini juga sama seperti yang bagian atas ya. Sehingga kita dapati limit 2 per x dikurangi 4 per x pangkat 2 ditambah 5 per
X pangkat 4 per, nah ini tadi sudah kita coret, berarti tinggal 3 ditambah 2 per X pangkat 3 dikurangi 7 per X pangkat 4 untuk X nya mendekati tak hingga. Nah, setelah kita dapati bentuk fungsi baru ini, maka kita langsung mensubstitusikan X sama dengan tak hingga ini ke fungsi baru ini, sehingga kita dapati 2 per X berarti 2 per tak hingga dikurangi 4 per X kuadrat berarti tak hingga kuadrat ditambah 5 per X pangkat 4 berarti jadi tak hingga pangkat 4 per 3 ditambah 2 per X pangkat 3 berarti 2 per X pangkat 3 nya berubah menjadi tak hingga pangkat 3 dikurangi 7 per tak hingga pangkat 4 seperti ini. Tinggal kita selesaikan ya. 2 per tak hingga 2 per tak hingga, maka kita dapati nilai 0 dikurangi 4 per tak hingga kuadrat. Tak hingga kuadrat berarti tak hingga 4 per tak hingga itu juga 0 ditambah 5 per tak hingga pangkat 4 berarti 5 per tak hingga pangkat 4 tak hingga pangkat 4 itu sama dengan tak hingga, berarti 5 per tak hingga itu juga sama dengan 0 per 3 ditambah 2 per tak hingga pangkat 3 juga 0 dikurangi 7 per tak hingga pangkat 4. Tak hingga pangkat 4 kan tak hingga. 7 per tak hingga berarti juga 0. Nah, 0 dikurangi 0 ditambah 0 otomatis hasilnya adalah 0 per 3 tambah 0 itu 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Nah, 0 per 3 berarti 0 dibagi 3, maka kita dapati hasilnya sama dengan 0. Nah, ketika kita melakukan perhitungan seperti ini, ternyata didapati limit 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 5 per 3x pangkat 4 ditambah 2x dikurangi 7 untuk x mendekati tak hingga, itu ternyata nilainya sama dengan 0. Nah, ternyata untuk melakukan perhitungan ini diperlukan waktu yang cukup lama. Selain itu juga rumit ya kalau kita lihat, panjang. Nah, kita akan coba lihat bagaimana seandainya jika kita menggunakan cara cepat, secepat apa toh ketika kita menggunakan cara itu. Nah, kita coba ya. Kita coba dengan menggunakan cara cepat. Sudah saya tuliskan soalnya, yaitu limit 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 5 per 3x pangkat 4 ditambah 2x dikurangi 7 untuk x-nya mendekati tak hingga. Nah, untuk menentukan nilai limit dari fungsi aljabar di tak hingga dengan bentuk fungsinya adalah pecahan dengan menggunakan cara cepat, tadi kan kita punya 4 aturan. Nah, sebenarnya sederhana. Kalau kalian pengen mengerjakan cara ini dengan cara cepat ini, kalian cukup melihat yang pertama adalah pangkat tertinggi dari masing-masing bagian di pembilang dan penyebut. Di pembilang, pangkat tertingginya adalah 3. Sedangkan di penyebut, pangkat tertingginya adalah 4. Berarti 3 itu kurang dari 4. Nah, sesuai dengan aturan tadi, kalau seandainya kok pangkat tertinggi di pembilang itu kurang dari pangkat tertinggi dari penyebut, maka kita langsung bisa menyimpulkan bahwa hasil dari limit fungsi tersebut untuk x mendekati tak hingga pasti sama dengan 0. Ternyata cepat sekali ya kalau kita pakai cara cepat. Pak, contoh yang lain bagaimana? Nah, untuk contoh yang lain misalkan kita akan mencoba untuk mencari nilai limit 4
X pangkat 6 dikurangi 3X pangkat 5 ditambah 2X per 2X pangkat 6 ditambah 7X pangkat 5 dikurangi 3X pangkat 2. Misalkan seperti ini. Untuk X-nya mendekati tak hingga. Sama seperti cara yang atas. Yang kita lihat adalah pangkat tertinggi dari masing-masing bagian. Pangkat tertinggi di pembilang dan pangkat tertinggi di penyebut. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, pangkat tertinggi di pembilang itu adalah 6. Sedangkan pangkat tertinggi di penyebut itu juga 6. Berarti sama ya. Nah, karena sama, sesuai dengan aturan tadi, kalau seandainya pangkatnya itu sama, pangkat tertingginya ya maksudnya, maka hasilnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi di pembilang berarti 4 per koefisien dari pangkat tertinggi variabel di penyebut berarti 2. 4 per 2 itu berarti kalau kita sederhanakan 4 bagi 2 sama dengan 2. Cepat sekali. Pak, contoh lagi misalkan. Oke. Misalkan kita diminta untuk mencari limit 3X pangkat 5 per 2X pangkat 3 untuk X-nya mendekati tak hingga. Nah, kalau kalian cermati, kita punya pangkat tertinggi di pembilang itu 5, sedangkan pangkat tertinggi di penyebut itu 3. Berarti 5 itu lebih dari 3. Nah, karena pangkat tertinggi di pembilang itu lebih dari pangkat tertinggi di penyebut, tadi kan ada 2. Apakah koefisien pangkat tertinggi di pembilang itu positif atau negatif? Kita lihat, karena di sini pangkat tertinggi atau koefisien pangkat tertinggi di pembilang itu positif, maka secara otomatis hasilnya adalah plus tak hingga, atau bisa kita tuliskan juga dengan tak hingga seperti ini. Pak, kalau yang negatif bagaimana? Contohnya misalkan limit min 4X pangkat 6 per 3X pangkat 2 untuk X-nya mendekati tak hingga. Nah, kalau kalian lihat, pangkat tertinggi di pembilang itu kan 6, sedangkan pangkat tertinggi di penyebut itu adalah 2. Jelas 6 itu lebih dari 2. Sedangkan koefisien dari pangkat tertinggi di pembilang 4, dia itu bernilai negatif. Maka apa? Berarti kan A-nya atau 4 ini dia kurang dari 0. Sehingga bisa kita simpulkan limit min 4X pangkat 6 per 3X pangkat 2 untuk X mendekati tak hingga. Kalau secara aturan tadi berarti nilainya sama dengan negatif tak hingga. Baik, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.